Kau bisa jadi MC terbaik di kota Jayapura, itu bukan dengan hafalkan diksi-diksi Indonesia. Terlalu terobsesi dengan budaya nasional, Nusantara, atau terlalu terintimidasi. Loh ini, kamu punya rumah, baru orang datang kemarin bilang, kamu tidak usah keluar masuk lewat pintu muka. Omong kosong apa ini? Kita mau bicara pakai Melayu Papua. Jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Generasi Papua, jangan lupakan bahasa persatuanmu, Melayu Papua. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pernyataan ini merupakan refleksi kritis dari Kakak Jose terhadap fenomena asimilasi budaya yang dialami oleh sebagian orang Papua. Mereka merasa harus menjadi seperti orang Jawa agar dianggap layak, profesional, atau modern di panggung nasional. Narasi ini menyentuh persoalan identitas, kebanggaan terhadap budaya lokal, serta hegemoni budaya dominan dalam ruang sosial dan profesional di Indonesia. Pertanyaannya, haruskah orang Papua berbicara seperti orang Jawa agar terlihat keren? Dan bagaimana dengan bahasa Melayu Papua, yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pernyataan reflektif Kakak Jose merupakan kritik tajam terhadap dinamika asimilasi budaya yang kerap dialami oleh orang Papua di tengah dominasi budaya nasional yang seringkali berorientasi pada standar budaya Jawa. Dalam konteks ini ada pertanyaan, haruskah orang Papua berbicara seperti orang Jawa agar terlihat keren? Ini mengandung muatan sosiokultural yang mendalam, menyentuh soal relasi kuasa, identitas kultural, serta tekanan sosial yang secara tidak langsung menuntut keseragaman demi diakui sebagai bagian dari arus utama masyarakat Indonesia. Sebenarnya tidak, orang Papua tidak seharusnya berbicara seperti orang Jawa untuk terlihat keren atau profesional. Sebaliknya, yang perlu didorong adalah perubahan perspektif masyarakat luas agar lebih menerima, menghargai, dan merayakan keragaman cara berbicara dan berekspresi budaya. Bahasa Melayu Papua adalah bagian dari identitas otentik orang Papua. Ia layak dihormati dan diberi ruang dalam diskursus nasional, baik dalam seni, media, maupun institusi formal. Kita seharusnya menemukan makna yang sesungguhnya. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Jangan bikin usaha jual soto. Karena seenak-enaknya kau bikin soto Lamongan, kau tidak bisa kasih kalah Mbak Jawa, iya toh? Karena itu bukan kau punya makanan tradisional. Perkuat kau punya keahlian lokal. Sehingga orang lain bikin soto memang jago, bikin rawon tidak ada duanya. Tapi kalau mau bikin ini olahan daging babi barapen ini tidak ada yang kasih kalah saya. Itu maksudnya ya. Kau bisa jadi MC terbaik di kota Jayapura, itu bukan dengan hafalkan diksi-diksi Indonesia. Saya datang ke acara yang saya tunggu adalah anak Papua muncul sebagai MC, dia pakai salam lokal, koyao atau kaunang atau wawawa, tidak ada. Terlalu terobsesi dengan budaya nasional, Nusantara, atau terlalu terintimidasi. Loh ini, kamu punya rumah, baru orang datang kemarin bilang kamu tidak usah keluar masuk lewat pintu muka. Omong kosong apa ini? Kasih tahu mereka bahwa ini acara di Papua Pegunungan, jadi kita mau pakai, kita punya baju adat. Paling tidak kita mau pakai, kita punya topi, kita punya rumbai-rumbai, kita mau pakai salam lokal, kita mau bicara pakai Melayu Papua. Jangan bicara seperti pramugari kasih salam di pesawat. Untuk apa? Saya bikin konten itu kalau kalian lihat, saya pakai bahasa Melayu Papua. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya speak English dengan fluent, dengan lancar. Tapi saya memilih berbicara dengan gaya sehari-hari. Orang di tanah Papua berbicara. Makanya saya punya konten orang suka. Itu yang bikin Korea Selatan itu melejit, meroket. Dia tidak berusaha, trying hard to be like Amerika. Dia tidak mau. Dia pakai bahasa Korea. Yang mau suka K-pop, mau suka drakor, silakan belajar bahasa Korea. Atau berusaha untuk terjemahkan, bikin subtitle. Kami tidak terjemahkan itu. Kita tidak dubbing. Karena dia bangga dengan dia punya budaya. Gunakan. Sekarang ini Kakak Jose punya tawaran di tab terlaku ini. WA-nya ini non-stop pagi sampai mau pagi lagi. Orang minta Kakak Jose bicara di sini. Kakak Jose, kenapa? Karena saya menunjukkan saya punya ciri khas sebagai anak Papua. Orang bilang, oh ini sekarang ada motivator dari Papua. Ciri khasnya saya pakai. Karena saya adalah produk Papua dan saya punya materi itu Papua. Anak-anak Papua tidak ada yang muncul sebagai motivator level Papua. MC juga mau MC-nya dengan bahasa Indonesia. Kok mau kasih kalau MC Indonesia? Tidak bisa. Kita punya mulut ini. Mulut bicara maki babi anjing kok. Kita mau bicara Nusantara. Keseleo, lidah keseleo. Bicara Melayu Papua. Itu yang kita perbaiki, dia punya diksi. Kau bikin kata-kata yang menarik dalam logat Papua. Sehingga itu menjadi kau punya pasar. Ciri khas. Itulah senjata budaya. Yang selama ini orang bilang busuk terlaku itu. Kau tunjukkan bahwa itu senjata terbaik. Tidak ada orang kasih kau. Itu caranya. Ya. Manuskrip Papua.